Apa nih? Oh, ngerekam. Oke. Oke. Kita punya data misalkan tahun 1945, ada dari koran, ada dari wawancara, ada dari dokumen-dokumen. Nah, kemudian setelah kita dapatkan, kita harus tarik kesimpulan dulu kan. Pada tahun sekian telah terjadi peristiwa apa? Perang kemerdekaan misalnya, atau upacara pengibaran bendera. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sumber-sumber yang tadi. Barulah kita tulis di dalam historiografi. Nah, yang ditanya adalah pemilihan topik di sini. Dalam pemilihan topik, jadi dalam memilih hal yang akan kita bahas, apa saja yang harus diperhatikan? Kecuali berarti yang bukan. Kesimpulan. Nah, tadi kan kembali ke kesimpulan. Kesimpulan itu adanya di interpretasi. Nomor 16 jawabannya E. Nah, kan kalau yang lain kan penting, teorinya kita harus tahu teori yang melatar belakang masalah. Bisa jadi yang kita bahas adalah ekonominya atau masyarakatnya. Kalau kita bahas tentang masyarakatnya, kita perlu ilmu antropologi. Kalau misalnya kita bahas sesuatu yang lebih kuno lagi, kita perlu arkeologi. Nah, itu kan teori-teori pendukungnya. Metode pemecahannya juga perlu. Terus waktu dan tenaga, data, ketersediaan data. Oke. Ngapain? Potong baru satu nomor dari potong. Oke, dari halaman penelitian sejarah ada yang ingin ditanya? Belum. Biasanya kalau dalam pemilihan topik itu ada dua ini, kalau kata Kurito Wijoyo. Ada pendekatan emosional dan intelektual. Artinya bagaimana? Kalau pendekatan emosional dalam memilih topik kita harus emosional. Maksudnya bagaimana tuh emosional? Emosi. Menggunakan perasaan hati kan? Keinginan kita tertarik nggak ngebahas ini? Misalkan kita ngebenci seseorang, maka kita ngebahas sejarah kita orang tersebut. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Hasilnya nanti akan jadi subjektif. Karena bakal yang dicari yang jelek-jeleknya aja. Jadi supaya apa namanya? Supaya tidak terjadi subjektivitas, kan sudut pandang, kan subjektif itu kan tergantung sudut pandang. Agar tidak terjadi subjektivitas, maka kita harus membahas apa yang kita suka, gitu. Kan kamu sukanya apa? Junok sukanya ngeband. Misalkan bisa jadi ngebahas sejarah band-band metal, gitu kan? Nah, gitu. Nah, lalu harus diikuti juga dengan pendekatan intelektual. Intelektual artinya apa? Pengetahuan. Jadi nggak hanya suka. Biasanya kalau orang suka pasti ngerti kan. Saya mau bahas sejarah kereta, berarti ini orang udah suka sama kereta, terus juga ngerti apa aja yang ada di dalam kereta. Nah, bisa juga sejarah-sejarah lain, sejarah Cinere misalkan. Nah, berarti orang ini tinggal di Cinere, tahu daerah-daerah Cinere, tahu juga masyarakatnya, suku-sukunya apa aja. Nah, itu namanya pendekatan intelektual, karena dia udah punya pengetahuan dasarnya. Gitu. Oke, itu contoh aja. Oke. Jadi dari tahapan penelitian sejarah aman? Aman enggak? Aman. Kita lanjut. Apa bangke-bangke ini? Oke. Masyarakat praaksara memiliki kemampuan bertekanan. Praaksara itu zaman apa, ayo? Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Jadi praaksara masa sebelum mengenal tulisan.
Oke, masa praksara kan dibagi menjadi dua. Ada zaman batu, ada zaman logam. Tapi di Indonesia, zaman logam yang ada hanya perunggu. Karena yang ditemukan sebelum adanya tulisan cuma perunggu aja. Oke, kemudian kita coba bahas maksudnya kan zaman batu itu ada apa aja. Kita mulai dari yang paling tua deh. Nah, terlupa lagi. Mega apa? Serem ya? Apa? Megalodon? Megatron. Oke. Tadi kita zaman batu dulu. Yang paling tua berarti zaman batu? Batu tua. Paleo apa? Paleo aja. Paleo apa? Ayo, paleo apa? Ayo. Paleo Litikum. Atau zaman batu tua. Oke, ciri-cirinya zaman Paleolitikum ini bagaimana? Belum ada pegangan, apanya yang dipegang? Berpindah-pindah atau? Oh, maden. Food gathering. Nomaden tadi berpindah-pindah. Kenapa dia berpindah-pindah? Karena kehabisan sumber daya. Maka dia masih berburu dan meramu. Meramu tau nggak meramu? Bikin ramuan, tahu orang bikin ramuan? Ramuan herbal. Nah, oke, nah itu terjadi di zaman Paleolitikum. Nah, masuk ke masa setelahnya, setelah masa Paleolitikum itu apa? Mesolitikum atau zaman Litikum atau zaman batu tengah, batu madya sama. Nah, kan udah mulai lupa nih. Lu kan mengumpulkan lagi. Batu madya kehidupannya hampir mirip dengan Paleolitikum, cuman perbedaannya dia sudah mengenal api. Nah, dari yang khas dari zaman Mesolitikum itu ada yang namanya, pernah dengar Jokin Modiger? Apa itu? Jokin Modiger itu yang kerang. Ini sampah dapur, sampah kerang di daratan. Anjing bahasa biologi. Sampah dapur dari kerang. Nah, pakai sampah dapur dari kulit kerang. Jadi mereka udah pindah ke pinggir-pinggir laut, mereka mencari makanan yang ada di laut, kemudian mereka ternyata cocoknya makan kerang. Sampah kulitnya dikumpulin lama-lama numpuk. Lama-lama numpuk, lama-lama jadi bulat. Nah, itu namanya kejokan Modiger. Terus ada ablis. Apa tuh? Apa tuh ablis roach? Alat dapur. Hah? Nah, kebudayaan gua. Contohnya ya kayak adanya gambar-gambar cetakan-cetakan telapak tangan atau coret-coretan yang ada di goa-goa
Nah, itu adanya di masa Mesolitikum. Kemudian habis Mesolitikum zaman Meso lah ya. Neolitikum. Berarti Neolitikum zaman batu? Udah, baru. Batu muda, batu baru sama aja. Nah, berarti di sini sudah ada perubahan dari nomaden kemudian mereka menjadi semi. Kalau semi kan setengah. Nah, ini food gathering. Sendenter. Sendenter itu apa? Lawannya berpindah-pindah. Mantap. Merugi. Kenapa dia sudah bisa menetap? Ya, bercocok tanam. Oh, food gathering mengumpulkan makanan. Food produksi. Artinya mereka sudah bisa bercocok tanam. Kemudian setelah zaman Neolitikum ada masa setelah Neolitikum Megalitikum. Mega artinya besar. Berarti zaman batu besar. Oke, Megalitikum dia sudah menetap, ya kan? Sudah punya rumah, sudah punya cocok tanam. Apa yang kurang di sini? Kepercayaan. Ada kepercayaan apa aja? Animisme, dinamisme, sama ada animisme. Apa? Parah tarik ya. Catat ya namanya dinamisme sama satu lagi totem. Animisme berarti kepercayaan terhadap nenek moyang. Dinamisme kepercayaan terhadap benda atau alam. Pohon kan berdasarkan alam, benda. Totem satu benda yang dianggap suci, hewan suci. Nah, ini ciri-cirinya dari zaman batunya lupa. Yang ditanya di sini adalah kemampuan bercocok tanam. Oh, itu adanya di Neolitikum. Ini ada tapak persegi dan tapak lonjong. Kalau alat-alatnya Neolitikum itu ada tapak persegi dan tapak lonjong. Nah, kalau zaman itu, kalau Neolitikum ini yang dijawabkan sama Habris. Nah, kalau Paleolitikum alat-alatnya apa aja yang masih kalian ingat? Kapak apa? Pinggang, kapak pinggang, terus kapak corong. Terus lalu kapak perunggu aja bukan batu, penetap. Terus alat dari tulang buat jahit ya. Nah, ini contoh-contoh alatnya.
Oke, kalau megalitikum kebanyakan orang itu batuan, batu-batuan apa namanya? Semua juga batu ya. Ini apa untuk bidang kepercayaan. Jadi jawabannya yang B ya. Ini jawaban batu ada yang mau ditanya? Kalau mau dibaca silakan. Tapi kalau yang udah punya genggaman itu apa? Ini siapa genggam? enggak ya, udah ada Pegangannya itu adalah tapak persegi. neo. Apa ada? Ini ada pun. Yakin, tarik lah, tidak menjanjikan nih. Gak bakal dibagi, mati sendiri. Oke, silakan Ki. Jangan selfie. Oke, ingat terus ya. Ya. Tokoh ilmu mewakili Amerika Serikat dalam penandatanganan penyerahan kedudukan Jepang terhadap Sekutu di Missouri. Nama yang Amerika udah kelihatan banget. Douglas MacArthur itu siapa? Douglas MacArthur itu jawabannya yang A. Itu B ya tadi. Douglas MacArthur pernah dengar siapa? Jenderalnya Amerika dia. Negara Indonesia. Ada di TikTok TNI Amerika. Kalau dia TNI Amerika. Tanah di Asia, negara Pasifik. Oke, itu si Douglas MacArthur. Ini ada Mamoru Shigemitsu. Ini yang si orang Jepangnya. Yang temennya dia. Itu temennya dia. Yang maksudnya yang Shigemitsu. Yang di garis bawah itu apa? Filipe. Filipe nggak ada. Ini orang Filipina itu. Mamoru Shigemitsu itu dia Menlu Jepang. Menlu tahu nggak Ban? Menteri. Menteri luar negeri, luar angkasa. Wadaw. Oke, 18 itu yang A. Kita lanjut ke 19. 19. Berikut ini yang tidak menjadi sasaran dalam penerapan kebijakan gunting syafrin. Gunting syafrin itu kebijakan yang kayak gimana? Memotong nilai mata uang. Dikasih ke Indonesia. Jadi Baca lagi soalnya, coba pelan-pelan. Memotong nilai mata uang. Memudahkan perbedaan mata uang yang bermacam. Contoh kan ada sesuatu
Jepang Belanda itu beredar dia ini Putin dia itu Itu yang awalnya itu 1940 berapa? Uang nggak tahu mau. 1946. Tapi itu 1950. Oke, contohnya nih misalkan 100 rupiah, 100 perak. Yang tidak. Yang satu buat apa? Satu bekas Obligasi. Obligasi. Ini buat alat tukar. Nah, tujuannya kenapa sih gitu memotong nilai mata uang? Ya kan ini kan jadi setengah-setengah nilainya. Jadi 50-50 kan? Ya, jadi 50-50 kan 50-50 kan? Nah, yang satu buat obligasi, yang satu buat alat tukar. Tujuannya untuk apa? Nah, pada masa ini Indonesia terkena inflasi kan? Inflasi artinya bagaimana? Uang yang beredar itu sangat banyak. Nah, negara untuk mengakalinya, makanya negara mengeluarkan yang namanya obligasi. Dengan tujuan supaya orang-orang itu naruh duitnya di negara. Obligasi itu sendiri apa? Surat utang negara. Jadi negara utang sama rakyatnya. Jadi negara nggak utang ke luar negeri. Nah, jadi ini untuk menekan peredaran mata uang. Mengurangi jumlah uang yang beredar, iya, karena ada obligasi di sini. Ya kan? Mempermudah regulasi kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu lebih kepada siapa yang harus bank itu kan ada dua, bank sentral dan bank konvensional. Nah, kalau yang mengatur kebijakan moneter itu adalah bank jago, bank sentral atau Bank Indonesia. Nah, ini bukan tujuan dikeluarkannya Bukit Saifullah. Itu adalah tujuan nasionalisasi the Japanese Bank menjadi Bank Indonesia. Kenapa ini memudahkan pergantian uang yang bermasalah? Nah, kan tadi sempat disebutkan bahwa pada 1945 itu banyak mata uang yang beredar. Karena apa? Nikah datang. Nikah ini siapa? Belanda yang pengen menguasai Indonesia. Dia bikin mata uang sendiri. Jadi Indonesia tuh banyak mata uang. Ya kan? Nah, jadi tujuan Gunting Saifuddin ini juga supaya duit-duit itu yang beredar ditarik sama pemerintah. Oh, diganti. Tapi kan nggak semua orang kan mau pakai ori kan. Makanya keluarlah yang obligasi. Gitu loh. Jadi sini duit DJP gue yang ambil, tak lo gue kasih rupiah. Gitu. Jadi ini proses untuk menggantikan duit ini. Jawabannya adalah jawabannya yang B. Apa ya dari Gunting Saifuddin? Dua puluh oleh Suharto. Soeharto selaku pejabat presiden membentuk kabinet Ampera catur karya, yaitu catur karya. Jawabannya betul. Catur itu berapa sih? Catur karya yang D. Karya-karya
Ya kan memang dia kan golongan karya. Catur karya, satu itu peningkatan sandang dan pangan. Sandang itu apa? Pangan? Panganan. Terus menerapkan politik bebas aktif. Oke. Terus sama anti imperialisme. Yang terakhir itu sidang umum. MPR. Nah, sidang umum MPR ini fungsinya untuk apa? Jadi sidang umum MPR ini adalah pengangkatan Soeharto sebagai presiden. Pengangkatan presiden. Oke, ini dari kabinet Catur Karya. Itu masanya Soeharto. Oke, itu dari Catur Karya. Ada yang ingin ditanya? Ayo, itu masih banyak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Dua puluh satu. Salah satu tokoh pimpinan Timur Timur yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Ini adalah tokoh-tokoh Franklin. Franklin itu adalah partai di Timur Timur. Oh, yang ini ya? Ini adalah partai pendukung kemerdekaan Timur Timur. Oke, jadi di sini yang ditanya adalah dari luar negeri. Kalau dari luar negeri itu ada Ramos Horta. Memperjuangkan melalui Dewan PBB. New York. Oke, jadi dia melakukan perjuangannya di luar negeri, bukan di dalam Timur-Timurnya sendiri. Nah, Ramos Horta ini nanti dia naik jadi presiden Timur-Timur. Ramos. Kemudian ada Sanana Gusmao. Kemarin ini ada di sekolah kemarin ini Sanana Gusmao. Nama orang? Jawabannya mana? Baca dulu. Sanana aja. Kalau Sanana Gusmao dia perjuangan
Gerilya. Gerilya berarti bagaimana? Militer. Perjuangan gerilya. Nah, kalau dia ini si Nana Gusmao, nah, hingga ditangkap. Dia pernah ditangkap oleh pemerintah Indonesia. Nah, kemudian ketika Timur menjadi negara yang merdeka, Nana Gusmao ini naik menjadi perdana. Presiden kan udah ini. Menteri. Yang ditanya di sini adalah perjuangan luar negeri. Kalau soal yang sebelumnya kita pernah bahas itu adalah perjuangan Nana Gusmao. Dia gerilya hingga ditahan. Kalau ini kan udah jelas di soalnya adalah perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia dari luar negeri. Nah, kalau yang kemarin kan soal yang kita sempat bahas itu adalah yang ditangkap sama pemerintah Indonesia. Yang ditangkap itu Nana Gusmao. Ini jawabannya yang C. Makanya dibaca pelan-pelan soalnya. Jangan terkecoh. 22. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintah di B.J. Habibie adalah ini udah jelas banget ya, mengatasi krisis ekonomi yang harus disetujui. Oke, itu kebijakannya Habibie, pemerintahnya B.J. Habibie. Oke, kita lanjut aja. Habibie ini besar ini soal keluarga. Skip. Ke nomor 23. Pada abad ke-8 hingga ke-5 SM itu sebelum Masehi ya. Peradaban Yunani kuno mencapai masa keemasannya. Berikut ini yang tidak mendapat pengaruh peradaban Yunani kuno. Iya. India. Asia kecil ke Turki. Ya wilayah Turki sana. Turki yang sebelah barat, bukan Turki yang sebelah timur ke arah Eropa ya. Nah, kalau ini kan mengingat nomor 23 itu ingat masanya Alexander Agung, Alexander the Great. Nah, kalau masa Alexander, kemudian dia bikin dari wilayah-wilayah yang dia takutkan, ya kan? Dia membuat kota peradaban. Campuran. Yang bernama Helen. Kok mentem sih? Helen? Nis? Ada pencampuran. Ini kan diisi ada Mesopotamia. Mesir. Italia. Nah, makanya nanti di peradaban Asia itu ada kota-kota yang dinamai dengan nama Alexander. Namanya Alexandria. Atau di Persia juga ada, di Mesir juga ada Alexandria. Nah, itu adalah kota yang dia buat sebagai bentuk dia ingin membuat budaya yang baru. Budaya yang berbeda dengan budayanya Yunani. Alexander itu dari Makedonia, kemudian dia berhasil menguasai seluruh Yunani. Itu namanya.
Si Alek. Si Alek orang Makedonia. Makedonia. Oke, insiden Teluk Babi atau Pig Bay merupakan salah satu usaha dinas intelijen rahasia CIA dari Amerika Serikat menjatuhkan pemerintah Fidel Castro di Kuba. Usaha tersebut dilakukan dengan cara pengeboman Teluk Babi, Pig Bay. Masih lupa semua. Bunuh ini video yang dia Teluk Babi, terus saya Teluk Babi ya, keren. Di sini si Cia, atau CIA, di sini dia melatih pemberontak untuk melawan Fidel Castro. Fidel Castro itu presiden mana? Kuba. Kuba itu letaknya ada di mana? Amerika Tengah, Utara, Selatan. Ayo. Dekat Meksiko. Lebih dekat dengan Amerika. Nah, Fidel Castro ini dia ini ingin ke arah kubu mana? Komunis. Ya kan, Intel Amerika ketar-ketir kan gitu. Di Amerika ketar-ketir. Bisa-bisanya di benua Amerika ada yang mau menganggap komunis. Akhirnya bagaimana? Intelnya Amerika, CIA, nah mengirim utusannya, mengirim Intel supaya melatih nih orang-orang milisi-milisi yang ingin melawan si Castro. Dikumpulkan, diberi pelatihan militer, diberi juga persenjataan. Nah, berhasil nggak Teluk Babi ini? Gagal. Nah, kenapa bisa gagal? Karena ketahuan. Ternyata ada pelatihan militer oleh CIA ini. Anggaplah semua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? ada ini. Ada proses ya. Kita selesaiin dulu. Yes. Oke. Tadi. Hah? Ini udah potong. Potong tadi. Udah. Udah nih ya, terhapus ya. Gimana sih cara? Oke. 25. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki sifat terbuka dan akomodatif. Akomodatif itu maksudnya bagaimana? Bisa mengakomodasi. Ayo. Oke, Google. Oke, Google, bukan Hai Siri. Gitu. Itu lah. Sombong nggak sekarang nggak ya? Jadi akomodatif apa nih? Terbuka. Terbuka berarti kan bebas siapa aja yang masuk.
Kalau akomodatif berarti Apaan sih, Kak? serius nggak ada yang tahu. Ini akomodatif itu boleh berlanjut Menerima dengan baik budaya budaya luar. luar. Dengan catatan Indonesia punya yang namanya lokal genius, Kalau jenius, kalimat lokal. kearifan lokal atau kemampuan suatu masyarakat dalam memilih budaya yang masuk. Itu lokal genius. Jadi kemampuan dari suatu masyarakat lokal untuk menerima, makanya nanti ada yang namanya akulturasi. Itu dimana tanpa menghilangkan kebudayaannya Agak lama. Oke, berarti apakah betul betul. Indonesia memiliki sifat yang terbuka dan akomodatif? Oh, Iya, betul. Oke, lanjut ke sebabnya. Proses akulturasi tidak hanya terjadi pada masa Hindu-Buddha, tetapi juga terjadi pada masa Islam dan kolonialisme. Oke, masa kolonialisme ada nggak pengaruhnya ke orang Indonesia? Kalau Islam kan udah jelas ya. Kalau kolonialisme, contohnya apa contohnya kalau dari kolonialisme? Kolonialisme siapa? Portugis, kita sempat udah bahas. Portugis dari bahasanya ada yang kita pakai dari politik. Politik feodalisme. Ini instrumen lagu itu juga Portugis. ini baju Pakaian, nah pakaian kita kan mengikuti bangsa-bangsa Eropa pakai jas, ya kan? Nggak ada bangsa kerajaan Hindu-Buddha atau kerajaan Islam pakai jas, kan gitu. Itu adanya ketika bangsa kolonial datang. Terus apa? Cara kita makan pakai garpu, makan sendok. Itu kebudayaan dari mana? Dari Eropa. Kalau kebudayaan Cina makannya pakai supir. Gitu. Oke, kita malah makannya pakai sendok. Berarti kita terpengaruhnya budayanya dari Eropa. Nah, itu kan kearifan lokal. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Dua-duanya betul kan? Ya, berhubungan. Betul. Bersifat terbuka. Nah, Tidak hanya terjadi pada masa ini tidak berhubungan sama akibat. Ini dua-duanya jawabannya yang B. Tambah semua bagi 9. Cara menghitung nilai rata-rata. Enggak mandiri doang, secara umum di rata-rata hitungnya begitu. Oke. Nomor 26. Perang yang dikobarkan Pangeran Babullah dari Ternate. Babullah itu Sultan Babullah itu dari mana? dari Ternate. Digoreng. Sultan Babullah itu dia dari Ternate. Terus dia melawan
Dia melawan Portugis ya. Nah, jangan sampai tertukar sama nuku. Oke, dulu. Loren Babulo kenapa dia melakukan perlawanan? Sebab perlawanannya tertulis. Ditangkapnya. Lengkapnya bapaknya. Bapaknya siapa? Sultan. Khairun. Sultan Khairun itu bapaknya si Sultan Babulo. Babulo. Iya. Sultan Babulo punya julukan lain. Julukannya apa? Raja 72 pulau. Apaan itu? Oh, Jangan sampai ketukar sama Pangeran Nuku. Sabrang Lor. Wih, Sabrang Lor siapa? Apa? Oh. Bunga Asbun. Sembunyi. Pangeran Nuku dia dari Tidore. Ini kalau jangan gitu kan nih. Tidore melawan melawan siapa? POC. Terus sebabnya karena ditangkapnya bapaknya kebalik ya. ini ditangkap bapaknya. Biasalah. Biasa baru dewa. Bapaknya siapa? Sultan Jamaluddin. Oke. Oke, tadi nomor 26 perang dikobarkan oleh Sultan Babu dari Ternate pada akhir abad ke-18 melawan dominasi Portugis. Betul apa salah? Betul apa salah? Kira-kira Portugis itu abad keberapa? 17. 16. Belanda berapa tahun di sini? 3 abad, 300. Berarti dari abad keberapa Belanda ada di sini? 17, 18, 19. Itu kan sebenarnya tipis-tipis lah. Tipis-tipis lah, tapi kan karena kurang fokus sedikit makanya kita jadi linglung. Jadi 26 ini yang ininya salah. Babulo menjalin aliansi dengan penguasa di Ubi, Ambon, Bacan, dan Selat. Ini benar, makanya dia disebut sebagai Raja Pulau. Salah? Benar berarti? Salah benar. Salah benar? C itu benar? Salah. Ya, aku nggak tahu. Udah siapa aja nih yang online? Ampun, namanya Jali Eva UGM Kerahan. Mantap Jam. Semangat Jam, besok ya. Oke. 27
hutang VOC yang tinggi, beban biaya yang tinggi dalam perang Jawa dan kas negara kosong. Dan kas negara yang kosong setelah kemerdekaan dari Prancis menjadi faktor yang mendorong dilaksanakannya kultur Sel-sel. kultur sel itu apa? Tanam paksa. Atau tanam paksa. Itu memaksa menanam tanaman ekspor tertentu atau komoditas. Oke. Siapa tokoh yang memulai riset? Van de Bosch. Van de Bosch. Thomas ya. Van de Bosch atau Thomas Van de Bosch? Van de Bosch ini kan dia punya tujuan yaitu mengisi kosongan hati. Iya. Bukan dia negara. Kenapa dia perlu mengisi kekosongan kas negara? Karena duit negara udah habis, banyak perang. Ada perang Mataram, perang si Sultan Agung, ya kan? Terus perang Padri juga, perang Diponegoro. Belum di Belandanya. Di Belandanya ada perang Napoleon. Makanya kan kemerdekaan Belanda itu walaupun pertamanya dari Spanyol, tapi dia ada perayaan kemerdekaan dari Prancis. Memaksa menanam tanaman ekspor. Van de Bosch mengisi kekosongan kas negara. Oke. Berarti hutang VOC yang tinggi, beban biaya perancangan yang tinggi, ini betul atau salah? Betul. Bawahnya salah ya. Yang bawahnya salahnya di mana? Seluruh wilayah. Seluruh wilayah harusnya? Wilayah Jawa. Harusnya Jawa. Jodoh. Makanya nanti keluar aturan yang namanya itu apa namanya komoditas. Yang paling utama gula. Makanya nanti keluar pas liberal, ekonomi liberalnya Belanda atau politik hijau terbuka, ada undang-undang gula untuk pelarangan pemaksaan penanaman gula. Gula jadi ini yang paling populer. Nah, berarti betul salah. Kan ini kan tadi kan Jawa. Betul salah. C. Sebagai Masjid berapa? biaya pendapatan penambang. Tadi jawabannya benar salah berarti C ya. "28 masjid di beberapa pusat kerajaan Islam biasanya dibangun B. satu tempat khas bagi sultan jika ingin sembahyang. Oke, betul.
Atap tumpang. Ini. Bukan yang satu, bukan ada dua. Iya. Ada kastanya. Ada kastanya. Atap tumpang itu adalah hasil akulturasi antara Hindu Islam. Bukan akulturasi. Akulturasi ya. Tes. Ngetes. Biasa. Hindu sama Islam. Bukan belum punya kasta. Buddha nggak ada. Kalau Buddha itu lebih bentuknya gimana ya? Kayak Prambanan. Stupanya, candinya lebih melengkung. Kalau tumpang tuh bentuknya gimana ya? Berlapis gitu loh. Agak hebat nih kalau suruh gambar. Kalau Islam, otak, kubus. Itu lebih pasnya begini kan. Iya, kalau kubus Mana ya gambarnya yang gampang? Pokoknya gitulah. Ini nanti kan di sininya ada ininya lagi. Nah, pokoknya gitulah. Ada tumpang. Kayaknya dia masjid Kudus atau masjid Demak deh. Kalau misalnya kita gambar itu susah kita bisa gambar. Bukan pelukis. Lalu ada apa lagi nih? Asik. Terdapat di sebelah barat, betul atau salah? Terdapat di sebelah barat ini maksudnya sistem Macapat. alun-alun benar. Sistem Macapat ini adalah sistem yang digunakan oleh kerajaan Islam Indonesia. Makan belum nih? Kalau ke atas berarti gimana? Utara berarti sini selatan. Terus ini barat. Ini barat. Oke, ini barat. Ini berarti selama ini saya nyebutnya Papua nih. Kalau sini barat. Ya, Ya, kita semua ngadep ke arah mana? Tapi nggak salah juga sih gitu. Akan muter. Jadi bumi datar kan gitu. Oke. Di sebelah selatan ada apa? Kayak bro. Oke. Makam gitu. Makam barat. Ini tengah alun-alun. Bawa ini ke keraton. Timur. Astaga. Utara. Pasar. Terus timur. Timur ke barat. Hah? Apaan? Penjara. Masjid di barat. Begitu ya. Nah, ini biasanya konsep-konsepnya ada di Jawa. Kalau di luar-luar Pulau Jawa nggak ada. Parah banget. Ya, bisa melakukan juga lagi. Tarik. Berarti jawabannya yang mana nih?
benar. Yang A. 1 betul, 2 betul. Tadi kan di sebelah barat ya. Betul. Arsitektur berhidu Buddha nggak ada. Arsitekturnya kan campuran ya. Tetap tumpang. 1, 2, 3 jawabannya yang A. Kak, Sampai sini yang mau ditanya? Kak, Kenapa kaget? Kak. Apa jadi Hai, nama Jal? itu masjid bukannya bergaya Hindu-Buddha ya, dari punden berundak. Adaptasi punden berundak. Punden berundak itu adaptasinya dari candi. Kan sama-sama berbentuk makam. Punden berundak itu kan makam. Oh, iya. Gue yang salah. Praksara ya. Praksara dengan Hindu-Buddha. Kesamaannya di mana? Candi dan punden berundak sama-sama merupakan makam. Sedangkan candi di India fungsinya sebagai apa? Tempat ibadah. Kira ke masjid seringnya kemana? Ke kuil. Oke. Kalau maunya difoto dulu. Emang kenapa? Segitu nggak maunya difoto. Karena abis ini ketemu lagi soal yang tanya lagi. Udah. Mas ya? Push. Push. Ada. Dua puluh 29. Istri Sedar merupakan organisasi perempuan yang bersifat radikal. Istri Sedar. Pernah dengar nggak Istri Sedar? Pernah istri Manis kan ini ya? Bisa dibilang organisasi wanita yang sifatnya radikal. Radikal berarti bagaimana? Nah, organisasi wanita yang bersifat radikal, dia ini keras melakukan beberapa penentangan. Nah, hal yang paling ditentang dari Istri Sedar ini adalah Apa? Yang paling berseberangan. oh berseberangan ya, menolak poligami. Poligami apaan? Yang punya istri Yang punya istri lebih dari satu. Oke. Nah, Istri Sedar ini juga akhirnya kan organisasi wanita yang pada masa itu kan berada di bawah organisasi muslim. Nah, seperti ada beberapa wanita Budi, terus wanita Muhammadiyah, NU dan lain-lain. Nah, pikat itu percintaan ibu kepada anak pemurun. Itu pikat. Nah, ini adalah organisasi di mana dia menolak poligami. Karena organisasi wanita pada masa itu sangat pro terhadap poligami karena berada di bawah Islam. Akhirnya terjadi konflik. Berarti yang 24 ya? Istri Sedar kemudian masuk dan berada di bawah nah kira-kira kalau kita ngomongin organisasi radikal berarti siapa yang melintas?
PKI. Maka semenjak itu East Passenger berubah nama menjadi apa? Gerakan Wanita Indonesia. Gerakan Wanita Indonesia. Menari saat disuruh. Nah, dia nanya, di sini pertanyaannya konfliknya dengan siapa aja? Ini ada Aisyah. Ya, Aisyah ya. Ya, Aisyah. Aisyah ini adalah wanita Muhammadiyah, kalau yang belum tahu. Terus, tadi apa yang ditanya pikat ya? Kamu tadi nanya pikat. Ibu dan anak pengurus. Percintaan ibu kepada pikat. Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau PPI. Nah, ini sebenarnya lebih pas ke arah dari kongres. Bukan sebuah organisasi ya, sebenarnya ya sama kayak Sumpah Pemuda. Nah, diisi dari berbagai banyak organisasi. Istilahnya tadinya juga bagian dari PPI ini. Cuman karena mereka merasa tidak sepaham dengan organisasi-organisasi wanita muslim ini, makanya mereka keluar. Organisasi yang 50 ini adalah 1, 2, dan 3. 29 itu yang A. Pemerintah Republik Indonesia mendirikan badan semi pemerintah yang bertugas memperbaiki kondisi perekonomian negara pada awal kemerdekaan. Ini hapus lagi ya. Ini yang begini-begini yang kurangin kehokian nih. Lu nyamuknya. Badan semi pemerintah, badan semi pemerintah berarti bukan punyanya pemerintah, tapi beberapa ininya masih diatur oleh pemerintah. D. Banking, Trading and Corporation atau yang D. BTC. BTC itu adalah organisasi apa? Ini adalah badan yang berupaya untuk melakukan atau membuat hubungan dagang dengan luar negeri. Jadi di sini kenapa Indonesia perlu badan untuk membuat hubungan dagang dengan luar negeri? Karena Indonesia pernah blokade ekonomi. Blokade ekonomi artinya bagaimana? Diblok. Nanti kita nggak bisa berdagang dengan negara lain. Tapi ada nggak negara yang mau berdagang dengan Indonesia? Ada. Cuma ada terhalang oleh Belanda aja. Namanya adalah India.
beberapa wilayah dan beberapa Amerika juga berdagang dengan Indonesia. Dan tadi Junot ngomong font kemerdekaan, pernah dengar font kemerdekaan? Beda sekarang. Ini font. Ini font. Font itu apa? Itu font. Sabar. Kan tadi BPC. BTC itu jawabannya Banking, Trading, and Corporation. Font. Font ini adalah pengumpulan dana. Pengumpulan dana untuk kebutuhan kemiliteran. Dan kemerdekaan. Nah, beberapa tokoh menyumbang ke font kemerdekaan. Tadinya ini dibuat di masa Jepang, tapi setelah Jepang kalah, nah badan ini berubah nama menjadi font kemerdekaan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Terima kasih. Terima kasih ya. Yang di rumah ada yang ingin ditanya? Oke. Aduh. Nah, tapi ini kan salah satu untuk ngomongin kalau kita ngomongin masalah kemerdekaan. Kita kan masalah kemerdekaan itu ada banyak. Masalah awal pernikahan. Nah, mungkin kalau yang keluar bukan soal-soal seperti ini, mungkin tipe-tipe soal yang lain. Nah, misalkan seperti tadi kan ada diplomasi beras. Nah, Black Armada. diplomasi beras upaya mengatasi blokade ekonomi. Nah, pengiriman beras ke India. Lalu tadi ada sebelumnya pernah siapa tadi ada yang nyebut pembentukan ORI. Tahu ORI itu apa kepanjangannya? Original Orang Rakyat Republik Indonesia. Republik Indonesia. Bukan mata uang. Menghilangkan mata uang asing. Banyaknya mata uang, bukan banyaknya peredaran ya, tapi banyaknya mata uang. Kalau uang yang beredar, mata uangnya cuma satu. Nah, kalau ini mata uang yang banyak. Nah, pada awal kemerdekaan kan mata uang ada banyak ya. Contohnya ada mata uang Jepang. Jepang itu mata uangnya apa? Yen. Yen. Terus mata uangnya Nika, Netherlands Civil Administration. Terus ada mata uangnya DJB, DJBS Bank. Nah, untuk mengatasinya dikeluarkanlah ORI. Siapa yang menerbitkan ORI? Nah, ini balik lagi ke bank pertama di Indonesia. Jadi Javanese State Bank. Bank Negara Indonesia. BNI. Bapak saya di BNI. Makanya BNI ngomongnya selalu 46. Emang dari Bank Indonesia aja ada pada tahun 50-an. Tapi mau pengen bayar dending mereka juga nggak bisa.
Nah, terus ada lagi Casimoplan. Masih ingat nggak Casimoplan? Casimo. Masih ingat nggak Casimoplan? Kulit bulan. Hampir nih senyum. Betul. Lupa. Jalan aja. Di rumah. Yaitu mengatasi pertanian. Ini 5 tahun gitu. Bukan. Nanti di sini ada larangan pemotongan hewan ternak. Bukan hewan ternak deh, hewan tani, hewan suci. Hewan tani itu maksudnya bagaimana? Iya. Ya, jadi tujuannya itu untuk bidang pertanian. Kayak gembok. Nah, karena kan dulu Indonesia belum punya traktor. Terus penggunaan bibit unggul. Nah, paling sih masalah-masalah awal kemerdekaan ini juga banyak yang keluar. Nah, sama tadi Gunting Syafruddin. Tuh yang kayak gitu-gitu tuh sering keluar tuh. Mungkin dari 15 nomor ini ada yang masih dibingungin nggak? Ada yang masih mau ditanyain lagi nggak? Tidak ada kan gitu. Tapi kemarin mau puasa. Saya mau bertanya. Bertanya apa? Aska kemarin gimana? Kemarin masuk nggak? Puaskan nggak nilainya? Nah, gitu deh. Yang ditulis tuh gimana? Yang ini ya gitu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, kakak tutup aja. Assalamualaikum. Ini nggak mau dipotong. Astaga. Itu lagi direkam loh. Dipotong tuh begitu. Terus memang kenapa endorse dong bungkus paku? Bungkus paku. Ya. Yo. Nanti kita apa tuh kalau Indonesia enggak? Oke.